Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, Bapak Ibu, sahabat sekalian, jumpa lagi di channel saya Muksid Hayatami. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana istiqomahnya salah seorang sahabat Nabi SAW yang sejak lahir mengalami kebutaan, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Bagaimana kemudian beliau tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kondisinya buta. Simak terus videonya sampai habis, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari video ini. Yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe, like, dan juga komen. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sahabat sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Mekah waktu itu kondisi umat Islam sering mendapat tekanan dari kafir Quraisy, ya, sering ditindas dan lain sebagainya, termasuk sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak datang ke masjid, memenuhi panggilan azan, sholat berjamaah, dengan alasan bahwa tidak ada orang yang menuntunnya dari masjid, dari rumahnya ke masjid, kemudian dari masjid ke rumah, tidak ada yang nganter. Lalu Nabi SAW mengajukan pertanyaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau masih mendengar suara azan?" Lalu Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Tentu baginda. Maka jika kamu mendengar suara azan, tidak ada keringanan bagimu untuk tidak datang ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bayangkan, seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang kondisinya buta, tidak melihat sejak lahir, ketika meminta izin kepada Nabi, ya, untuk tidak datang ke masjid, Nabi SAW tidak mengizinkannya. Kita yang masih diberi kesehatan, mata yang sempurna oleh Allah, telinga yang sempurna, apakah kita lalai atau kita sudah istiqomah? Mari sama-sama kita bermuhasabah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak bertemu dengan Nabi dan tidak diizinkan oleh Nabi, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum berangkat dari rumahnya ke masjid sendirian. Dengan meraba-raba ia datang ke masjid memenuhi panggilan azan. Suatu ketika dalam perjalanan menuju masjid, Abdullah bin Ummi Maktum tersandung, ya, tersandung, kemudian jatuh, tersungkur, kemudian mukanya mengenai batu lalu berdarah. Sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengusap wajahnya yang penuh darah itu, lalu bangkit kembali, kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju ke masjid. Sampai suatu ketika ada satu orang asing yang datang kepada Abdullah bin Ummi Maktum, menawarkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk dituntun dari rumahnya ke masjid dan dari masjid ke rumahnya. Beberapa kali, ya, Abdullah bin Ummi Maktum diantar, sehingga suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada orang asing itu, "Siapa namamu dan kenapa kau ingin membantuku?" Kemudian orang asing itu menjawab, "Tidak perlu engkau mengetahui siapa namaku dan tidak perlu engkau mendoakanku karena sesungguhnya aku ini iblis," katanya. Abdullah bin Ummi Maktum kaget. "Hah? Bukankah engkau ditugasi atau bukankah tugasmu adalah mengganggu hamba-hamba Allah untuk dekat atau mengganggu hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Artinya mengganggu hamba Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenapa kemudian engkau rela atau kenapa engkau membantuku, kata Abdullah bin Ummi Maktum, berjalan dari rumah ke masjid dan dari masjid ke rumah. Kemudian iblis berkata, "Ingatkah engkau wahai Abdullah bin Ummi Maktum ketika engkau suatu malam berjalan menuju ke masjid, lalu engkau tersandung, kemudian tersungkur sampai mukamu mengenai batu dan berdarah. Pada saat itu aku mendengar dari malaikat," ya, kata si iblis tadi, "bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni separuh daripada dosamu," kata iblis.
kepada Abdullah bin Umi Maktum. Maka aku langsung membantumu, ya, membantumu, menuntunmu dari rumah ke masjid dan dari masjid ke rumah supaya engkau tidak jatuh lagi, kata iblis. Tidak jatuh lagi, tidak tersandung, tidak tersungkur, tidak berdarah lagi mukamu. Karena kalau jatuh, tersungkur lalu berdarah lagi, nanti takut Allah mengampuni semua dosamu, kata iblis. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Bahwa sesungguhnya ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama, kalau kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membantu kita. Bahkan iblis yang tugasnya menggoda manusia membantu orang-orang yang tegak lurus istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah untuk beribadah di jalannya, mengamalkan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.